dan pertolongan, alasan dan dasar yang lebih baik dibandingkan dengan kekuatan masa depan, harapan, pertolongan dan alasan atau dasar yang Tuhan telah berikan kepada saya dan saudara. Makanya Yeremia 29 ayat 11, Tuhan berani mengungkapkan ini dalam hidup saya dan saudara. Sebelum kita tahu tentang masa depan perjalanan hidup kita, Yeremia 29 ayat 11 di sana Tuhan katakan kepada bangsa Israel dan kepada saya dan saudara, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Allah coba tegaskan lagi, sekali lagi Allah punya dasar alasan yang kuat atas perjalanan kehidupan saya dan saudara. Sebab aku ini, Yeremia pasal 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu apa saudara? Hari depan yang penuh harapan. Amin Bapak Ibu ya. Jadi rancangan Allah lebih besar, tidak dapat dibandingkan dengan rancangan apapun. Kekuatan, pengharapan masa depan saudara, sejahtera, pertolongan, kekuatan, harapan, apapun itu Tuhan punya alasan yang hebat atas setiap hidup kita. Sebab ketika Tuhan berkata jangan takut dalam ayat 10 tadi, jangan bimbang, jangan khawatir, jangan susah, jangan sedih, jangan gelisah, jangan marah, jangan iri, jangan mengeluh, jangan menyerah, jangan putus asa, bahkan jangan ini, jangan itu dalam hidup kita. Itu karena Tuhan memang punya alasan atau dasar yang sangat kuat, sehingga Tuhan mengeluarkan ungkapan dan pernyataan tersebut dalam hidup kita. Dalam Alkitab ada banyak perkataan yang mengatakan jangan, 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 sampai kepada soal hal jangan menyerah, jangan putus asa, terus berjuang, jangan marah, jangan berhenti berharap, jangan takut, jangan khawatir. Kenapa Tuhan mengungkapkan ini? Ketika Dia mengungkapkan perkara-perkara ini, jangan engkau takut, jangan engkau khawatir, Tuhan punya alasan yang kuat, Tuhan punya dasar yang kuat, sampai Ia membuat komitmen, statement ini, saudara, kepada saya dan saudara sebagai orang percaya. Pertanyaannya, apa alasan Tuhan sehingga Ia berkata jangan takut, jangan khawatir hai Israel, jangan takut hai orang percaya. Ayat 10 tadi berkata seperti ini ya. Kita baca lagi ayat 10. Saya bacakan bagi Bapak Ibu. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kenapa Tuhan katakan jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang? Saudara, bukan saya yang katakan, firman Tuhan katakan. Jadi apapun yang saudara sedang hadapi, Tuhan punya alasan yang kuat. Kalau saudara takut, Tuhan katakan jangan takut. Tuhan punya alasan, punya dasar yang kuat. Kenapa Ia mengatakan ini dalam hidup kita? Apa alasannya? Yang pertama, ayat 13 dari Yesaya 41. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Yang pertama apa? Apa alasan dasar Tuhan berkata jangan takut kepada saya dan saudara? Karena Dia adalah Allah kita. Amin. Dialah Allah, karena Dia itu Allah. Ya, akulah, sebab aku ini Tuhan Allahmu. Jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang, jangan putus asa, jangan menyerah, jangan pesimis. Jangan berhenti untuk berjuang. Jangan menganggap saudara tidak mampu, tidak bisa menjalankan hidup ini. Karena aku ini Allahmu. Aku Allah, kata Tuhan. Ya, inilah alasan yang paling kuat, alasan yang paling mendasar bagi kita untuk melakukan perjalanan kehidupan ini, yaitu karena Yesus Kristus adalah Tuhan Allah kita. Amin Bapak Ibu. Amen. Itu dasar yang sangat kuat. Ya. Kalau saudara waktu pertama kali kenal Yesus itu Tuhan, sampai hari ini pun Dia tidak berubah. Ada ayat yang mengatakan itu. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya
Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Amin Bapak Ibu. Sampai kapanpun Dia tetap Tuhan. Kenapa engkau jangan takut? Karena Dia adalah Allah. Kalau Ia sampai berkata kepadamu, kepada rumah tanggamu, kepada pekerjaanmu, kepada ekonomimu, kepada keuangan, kepada kesehatanmu, jangan takut, jangan ini, jangan itu. Itu karena Ia adalah Allah kita, Allah yang berperan dan berkuasa atas setiap kondisi di hidupmu. Jadi kalau Dia sampai berkata jangan ini sampai kepada pribadimu, hal rumah tangga, hal pekerjaan, ekonomi, keuangan, dalam semua hal, jangan bimbang, jangan takut, jangan ragu tentang semua hal itu. Kenapa? Karena Aku ini Allahmu, ya. Kita hidup bukan dari hanya roti saja, tapi dari firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Itu yang pertama. Kenapa Dia katakan jangan takut, jangan bimbang? Karena Dia punya alasan yang kuat. Dia itu Allah kita. Yang kedua ayatnya yang pertama dalam ayat pasal 41 ayat 8. Israel hamba Tuhan, tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Yang kedua, alasan yang kuat mengapa Tuhan katakan jangan takut, jangan bimbang kepada saya dan saudara. Karena Tuhan mengasihi kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan mengasihi kita. Ayat yang pertama, ayat 8 katakan, tetapi engkau hai Israel hambaku Yakub yang telah kupilih keturunan Abraham yang kukasihi. Dia mengasihi kita. Sebab itu Dia katakan jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir, jangan apapun menyerah dengan kehidupan ini. Karena ada pribadi Tuhan yang kita percaya itu, yang mengasihi kehidupan kita. Israel itu kita, Yakub itu kita. Engkau dalam ayat 1 itu juga adalah kita. Hai Israel, hai Yakub. Saudara, sebagai Israel maka kita adalah hamba. Artinya bahwa perjalanan hidup kita adalah pengabdian dan melayani Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Ketika di ayat 8 dikatakan tetapi engkau, itu berbicara juga tentang kita. Hai Israel, saya dan saudara, hambaku. Hai Israel, hambaku. Ini ada kaitannya tentang antara Tuhan dan hamba. Berbicara tentang hidup yang harus mengabdikan diri, hidup yang harus melayani. Siapa yang harus kita layani? Yaitu Tuhan kita. Kita adalah Israel, kita juga adalah Yakub. Dia katakan, hai Israel hambaku, hai Yakub yang ku pilih. Saudara, sebagai Israel maka kita ini adalah hamba. Artinya kita harus mengabdi dan melayani Tuhan seperti hamba kepada tuannya. Ini, hai hambaku, hai Israel hambaku. Jadi Israel jangan sampai lupa posisi mereka itu hamba. Mereka harus memandang Dia sebagai tuannya yang harus melayani, mengabdikan diri hanya kepada Dia saja. Makanya ada ayat yang mengatakan jangan membuat Allah apapun, dalam rupa apapun, jangan membuat patung karena aku Allah yang cemburu, ya, jangan menduakan aku. Ia mau mereka tetap melayani Dia, mengabdi kepada Yesus, kepada Allah. Sebagai Yakub, ayatnya yang ke-8 dia masih katakan, hai Yakub, hai Yakub, ya, hai Yakub, artinya saudara dia katakan, hai Yakub yang telah kupilih, ya, Yakub, maka kita adalah pilihan. Ketika dia menyapa, ya, hai Yakub, artinya Allah menetapkan kita sebagai orang pilihan. Ya Bapak Ibu, sebagai Yakub maka kita adalah pilihan. Artinya bahwa hidup kita adalah kasih karunia Allah. Tadi saya katakan pertama, hai Israel, Israel itu kita, hai Yakub, Yakub itu juga kita. Ya, saudara, tidak ada bedanya. Ya, Israel itu saudara, Yakub itu kita. Ketika dia berkata hai Israel, kaitannya dengan hamba, berbicara tentang pengabdian, melayani Dia, siapa Tuhan kita, Allah kita tadi yang mengasihi kita. Lalu yang kedua kaitannya dengan hai Yakub yang kupilih, berbicara berarti bahwa pilihan kita adalah kasih karunia Allah.
karena Allah begitu mengasihi kitalah, maka Ia mau menyapa kita dari sapaan seorang Tuhan kepada hambanya, yang berubah, saudara, meningkat menjadi sapaan mula-mula kepada kenalan, lalu menuju kepada sahabat, dan sapaan atau salam kasih mesra kepada seorang kekasih yang terpilih. Amin Bapak Ibu. Tadi masih antara hamba dan Tuhan, tetapi ketika dia berganti, dia panggil dia Yakub lagi, yang kupilih. Saudara tahu latar belakang hidup Yakub, masa lalunya dia itu penipu, dia itu pembohong. Tapi kalau dia dipilih, itu artinya itu apa saudara? Kasih karunia. Karena Allah sangat mengasihi kehidupannya. Kita tidak jauh berbeda dengan Yakub. Kita juga punya masa lalu yang kelam. Tapi kalau kita dipilihnya, itu kasih karunia Allah. Karena Allah sangat mengasihi kita. Dulu kita juga hamba, kita mengabdi kepada dosa. Tapi Dia menyapa kita. Dia mau menjadikan kita lagi. Dia yang menjadi Tuhan, hamba kebenaran. Dia kebenarannya, kita hamba dari kebenaran itu. Lalu kemudian setelah Dia mengatakan, hai Israel, engkau hambaku, kamu harus melayani aku, kamu harus mengabdi kepadaku, aku Tuhanmu sekarang. Dari sapaan seorang Tuhan kepada hamba, hamba kepada Tuhan, kelama-kelamaan beralih, hai Yakub yang kupilih. Dari sapaan Tuhan kepada hamba, hamba kepada Tuhan, beralih mula-mula kepada seorang kenalan. Mulai ada perkenalan, masuk sampai kepada seorang sahabat, lalu masuk kepada seorang kekasih yang terpilih dengan kasih karunia Allah. Makanya Dia katakan, aku tidak lagi menyebut kamu hamba, tetapi sahabat-sahabatku. Pilihan Allah dalam hidup kita adalah pilihan yang penuh kasih mesra. Sebab itu Dia berani katakan, jangan takut, jangan bimbang, karena aku mengasihi engkau. Karena aku sudah mengubah dari keadaanmu yang tadi hanya hamba, sampai kepada ada sapaan kasih mesra dari seorang kekasih kepada kekasihnya yang terpilih, yaitu saudara dengan saya. Semua kita pasti paham masa lalu hidup Yakub. Ia seorang penipu, pembohong. Tetapi jika ia dipilih, saudara, maka itu adalah karena kasih karunia Allah, Allah yang mengasihi hidupnya. Amin Bapak Ibu ya. Kasih karunia Allah adalah gambaran salam atau sapaan Allah yang telah memilih, mengambil, dan memanggil hidup kita dari ujung-ujung dan penjuru-penjuru bumi yang tak dikenal menjadi yang dikasihi, bahkan yang tak akan tertolak untuk selama-lamanya. Ayat 9. Ini kasih karunia Allah. Tetapi ayat 8, tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, kasih karunia Allah. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Amin Bapak Ibu. Ya, kasih karunia adalah gambaran salam atau sapaan Allah yang penuh kasih mesra, yang telah memilih, mengambil, dan memanggil hidup kita dari ujung-ujung, dari penjuru-penjuru bumi, dari setiap suku yang tidak dikenal menjadi pribadi yang